rubbama barazatil haqa'iku maksufatal anwari idza lam yu'dhan laka fiha bil idhari. Ada hubungannya dengan sebelumnya. Hikmah sebelumnya bahkan kebalikan mafhumnya, mafhum mukhalifnya. Kalau yang pertama adalah kalau sudah orang diizinkan untuk mentakbir, menyampaikan, maka akan bisa fahami. Orang-orang yang mendengar akan faham. Karena udzin. Akan tapi kalau lam yu'dzan, kebalikannya. Sehingga rubbama barazatil haqa'iku. Kadang kebenaran itu tampak. Maksudnya ditampakkan. Ingat haqiqah sini, haqa'iq ini adalah standarnya, ukurannya, tolok ukurnya adalah syariat. Jadi sebuah kebenaran ditampakkan, disampaikan. Kebenaran ini benar disampaikan oleh seseorang dalam tausiah atau apapun. Cuman kadang maksufatal anwar, nggak ada cahayanya, cahaya tertutup. Padahal omongannya benar nih, nggak diragukan tentang keilmuannya. Keilmuannya nggak diragukan, dia belajar benar ya, dia adalah orang yang belajar ilmu syariat mateng, masya Allah, luar biasa. Tapi setelah diizharkan, ditampakkan itu ilmu, diperdengarkan kepada orang, maksuf, kayak kusuf. Maksuf adalah kayak matahari tertutup. Ada cahayanya, lihat masih ada remang-remang dan sebagainya, cuman nggak terang. Maksufatal anwar, tertutup cahayanya sehingga tidak menembus, tidak gampang menembus ke hati orang-orang yang mendengarnya. Kebalikan dari hikmah kemarin, tidak akan difahami atau susah difahami. Bagaimana? Kenapa begitu? Idza lam yu'dzan laka fiha bil idhar, jika tidak diizinkan untuk ditampilkan, ditampakkan. Kita bicara kembali masalah izin. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk ditampakkan adalah sesuatu kebenaran, al-haq. Kan begitu. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Maksudnya izin dari Allah itu bagaimana? Kemudian di samping itu, kemarin disebutkan, harus berangkat dari hati. Yang betul-betul rindu kepada Allah. Ketulusan hati. Maka kalau sudah kebenaran itu berada di hati seseorang yang tulus, maka kalau ditampakkan, maka akan muncul cahaya, akan didengar oleh orang dan mudah difahami. Kecuali orang di dalam hatinya ada kesombongan. Nah ini ditampakkan. Maka kalau lam yu'dzan, kalau ternyata belum diizinkan, tidak diizinkan, ada dua pemahaman. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat, maka bukan diizinkan, nggak bisa disebarkan. Atau sebuah kebenaran tapi di dalam menyampaikannya belum tulus hatinya. Maka dari semua yang menempatkan dirinya atau menapakkan kakinya di jalan para juru dakwahnya Rasulullah, penyampai kebenaran, penyambung lisan Nabi, maka hendaknya dia harus terus menata. Di samping dia belajar bagaimana mencari kebenaran, memahami kebenaran syariat, di samping itu dia harus menata hatinya. Agar ilmu yang didapatkannya sebagai haqa'iq itu bisa disampaikan dengan hati yang tulus, maka itu diizinkan. Dan jika itu kebenaran disampaikan oleh hati yang benar, kenal Allah karena Allah, maka akan didengar oleh telinga-telinga orang yang mendengarnya. Maka tidak maksufatul anwar, akan tampak cahaya dan bisa dibaca oleh siapa yang mendengar, siapapun yang mendengarnya. Nah ini. Jadi di sini keadaan tidak mendapatkan izin ini, kita kembali lagi kalau kemarin melihatnya daripada sisi kalau memang sudah diizinkan, maka secara otomatis takbirnya seseorang itu akan mendapatkan sambutan dari orang takbir. Kalau sudah seseorang diizinkan oleh Allah untuk mentakbir, mengungkapkan kebenaran yang ia ketahui, maka akan dibuka telinga-telinga untuk bisa mendengarnya.
Sekarang untuk mengukur sisi lain, omongan penyampaian kebenaran ini, biar mau itu benar, kalau ternyata itu tidak diizinkan, maka maksufatul anwar, tidak terlihat benderang. Bahkan bisa saja orang salah paham. Subhanallah, berguru dengan orang tapi salah paham terus. Nah, tidak diizinkan mungkin bisa kita perdalam lagi. Bisa jadi adalah orang yang tidak tulus di dalam menyampaikan kebenaran. Yang tidak tulus di dalam menyampaikan kebenaran tergolong tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Nggak ada nurnya nanti omongan yang disampaikan. Karena bukan karena Allah, sementara nur dari Allah dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati seorang hamba yang menyuruh kepada kebaikan. Jika ternyata ia menyuruh kebaikan bukan karena Allah, maka Allah tahu, maka tidak ada cahayanya. Tidak disambut oleh telinga-telinga yang mendengar, oleh hati-hati yang mendengar. Tidak disambut. Karena dia murai, orang yang riya. Dari dalam diri. Atau sesuatu kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak bisa disampaikan. Dia sesuatu yang sangat pribadi antara ini dengan Allah. Sebagian orang yang diberi oleh Allah satu karunia. Ini babnya kelihatannya harus penekanan di sisi ini. Sehingga tidak semua ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bisa disampaikan kepada orang lain. Sehingga kalau disampaikan begitu saja tanpa disaring, tanpa dipilah dan dipilih, biarpun itu kebenaran bisa menjadi fitnah. Maka di sini ada muncul satu sikap yang luar biasa dari juru dakwah atau seorang pembimbing, adalah satu sikap Nabi, perilaku Nabi, cara-cara Nabi, yaitu hikmah. Dia akan bijak di dalam menyampaikan. Bil hikmati. Sehingga dia mengerti apa yang harus disampaikan. Tidak semua kebenaran yang ia ketahui adalah disampaikan. Dan kebenaran yang diketahui itu maknanya luas. Bisa saja ilmu zahir, dia harus cerdas, mana yang bisa aku sampaikan agar tidak jadi fitnah. Nabi yang memerintahkan kalimun nasa ala qadri ukulihim. Jika engkau berbicara dengan mereka para manusia, berusahalah engkau berbicara sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Sayyidina Imam Ali mengatakan kalau seandainya aku harus saya mengamal lagi. Kalau seandainya Imam Abu Hurairah. Dan juga riwayat dari Imam Ali juga kisah bahwasanya kalau seandainya semua yang aku dapat aku keluarkan, di saya puluhan onta pun tidak akan ditulis dalam satu buku, puluhan onta nggak akan mampu menampungnya. Ilmu apa itu kan? Dan jika semua dikeluarkan, tidak semua orang paham dan bisa saja menjadi ahli fitnah. Maka ilmu kebenaran, ilmu-ilmu yang sifatnya zahir, maksudnya zahir yang dipelajari secara syariat halal, haram, hukum-hukum itu, ternyata di saat kita harus menyampaikan kepada seseorang, kita harus tahu muqtadul hal. Keadaan orang yang diajak bicara itu seperti apa agar mampu, agar nyambung, itu ma'dzun. Maka harus bijak di sini, di samping tadi menata hati agar bersih hati, ternyata dia harus mengerti. Harus bijak di dalam menyampaikan. Tidak boleh menjadi fitnah di kalangan umat. Ngomong seolah-olah benar, apalagi salah membuat fitnah itu. Kalau omongannya salah, langsung itu adalah tidak ada izin. Sekarang omongannya benar pun ternyata untuk dianggap sebagai orang yang diizinkan harus bisa memilah. Termasuk nanti dalam dunia tasawuf ada lebih lagi, bukan masalah ilmu yang dipelajari. Tidak semua ilmu yang dipelajari ini yang benar ini adalah boleh sampaikan semua. Lebih dari itu, Nabi dalam dunia tasawuf ada sesuatu yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Yang yakhtassu bi rahmati man yasha, yang Allah beri kelebihan. Allah beri kelebihan yang ilhamat. Ilham di dalam hatinya. Lah ini seorang mursyid, guru tarekah atau wali ini harus bisa memilah. Tidak semua disampaikan kepada umat. Tidak semua disampaikan. Ini adalah ilmu yang sifatnya batin. Ilmu wahbi tadi. Ilmu ladunni. Dan seperti itu. Jadi tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang menjadikan sebab orang menjadi salah faham karena apa? Memahami omongannya yang nggak mampu. Dia tidak mampu memahami omongan alim tersebut atau wali tersebut. Tidak akan menjadi fitnah waliullah. Tidak akan menjadi fitnah.
Sekarang semua yang dirasakan disampaikan tidak. Berarti dia tidak mengerti kalau itu tidak diizinkan. Kalau dia tidak mengerti kalau itu tidak diizinkan, maka tidak akan keluar nur, akan jadi fitnah. Bagaimana dengan yang berdusta? Waduh, gelap yang disemburkan kegelapan. Dusta dia, ngaku nabi, ngaku ketemu nabi, ngaku melihat ini, ngaku dapat ini, ngaku ini. Ini dusta. Kalau dusta bukan mengeluarkan cahaya, tapi mengeluarkan kegelapan. Tapi kebenaran itu, biarpun itu adalah kebenaran, jika tidak diizinkan, tidak memenuhi syarat tadi, dia tidak mengerti muqtadal hal, keadaan orang yang diajak bicara, dan tidak mengerti, tidak bisa memilih mana yang boleh dibicarakan tidak, maka biarpun itu adalah nur, kalau dikeluarkan maka maksufah, akan tertutup, tidak mudah difahami oleh orang, bahkan bisa menjadi ahli fitnah. Cuman karena ini adalah ilmu tasawuf, biasanya ditekankan di sisi ini. Sehingga ada orang katanya sufi besar tapi ngomong yang lantur dan sebagainya, nggak boleh. Mungkin ada bertanya, tapi kenapa kau dinukil daripada tokoh-tokoh besar seperti ini, dinukil dari Ibn Arabi, dinukil dari Jili, ini, bagaimana kisah itu? Itu bukan untuk disebarkan kepada umat, itu hanya diskusi di antara mereka para orang-orang khusus yang dibukukan, dan seharusnya memang tidak disebarkan. Kalaupun dipelajari oleh orang-orang khusus, seperti itu, kita husnudon. Kita tidak ingin mengatakan bahwasanya Ibn Arabi mengumbar sesuatu yang harus disembunyikan, atau Syekh Abdul Karim Al-Jili harus menyebar, enggak, kita husnudon. Itu adalah diskusi di antara para orang-orang ahli al-ghurub, yakni orang-orang yang ahli usul yang sudah sampai kepada Allah, perbincangan di antara mereka. Sehingga kalau orang awam atau memahami nggak mampu, makanya bukunya pun jangan dibaca bebas. Sehingga Imam Haddad mengatakan jangan baca karangannya Imam Abdul Karim Al-Jili, jangan baca kitab ini, jangan baca. Imam Haddad mengatakan, karena apa? Itu orang bisa tertipu, bisa kepleset nanti. Maka yang merusak dunia tasawuf adalah ya orang-orang ini, yang itu adalah ilmu khusus yang nggak boleh disebarkan kepada semua orang, dibaca bebas. Bahkan di sana menjelaskan pun harus pandai dia menjelaskan, menakwili, menafsiri dan seterusnya, supaya tidak salah faham. Sebab kesalahfahaman ini bisa menyerang dua sisi, suudzon kepada sang alim, sang syekh, dia sendiri rusak iman dan akidahnya. Kemudian Allah yajtabi ilaihi ma yasha' wa yahdi ilaihi ma yunib. Jadi memang kelebihan-kelebihan kadang Allah berikan. Secara umum memang syariat itu sama, nggak ada syariat ini boleh orang ini boleh, nggak boleh orang ini, nggak ada. Semua syariat Nabi Muhammad sama. Ada kekhususan hanya berlaku pada baginda Nabi SAW. Semua syariat Nabi adalah sama. Tidak ada dapat kelebihan, oh kalau saya dapat dispensasi. Enggak, dispensasi ke semuanya. Asal punya sifat, misalnya kita dalam bepergian boleh mengqashar sholat. Bukan untuk orang Amerika, orang Jawa nggak boleh. Sama, orang Jawa boleh, orang Amerika boleh mengqashar, sama. Hukum agama sama, nggak ada beda. Cuma di sini yang berbeda adalah kekhususan yang Allah berikan pada seorang hamba. Kelebihan-kelebihan. Sehingga kelebihan yang Allah berikan pada seorang hamba itu menjadi dia di dalam menyambut agama yang bagi orang sama, dia beda. Agama sama, sholat, zakat, fitrah, semuanya, tahajud, duha, semuanya sama. Kulit hitam, kulit putih, sama semuanya. Cuman kelebihan yang dikatakan, dzalika fadlu minallahi yu'ti man yasha'. Allah yajtabi, Allah berikan. Nah, akhirnya setiap orang ini lihat, dia menyambut sholat duha dengan penuh semangat, sehingga dia jadi ahli duha. Menyambut ini. Allah berikan. Kemudian Allah beri juga kenikmatan yang luar biasa dalam ibadah, yang lain belum. Kalau ibadahnya sama. Nah, ini sifatnya sifat makna ruh. Jadi ini banyak sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dikhususkan. Nah, sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba sebagai kekhususan baginya, bukan masalah penggagalan syariat, kekhususan, maka kekhususan itu pun tidak semuanya boleh disampaikan ke orang lain, bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Termasuk babnya luas, bab kasyaf, bab ru'yatun Nabi, melihat Nabi, kasyaf, segala macam. Baik. Nah,
Bagaimana kalau kita melihat, lah ini kaidah baru lagi. Seorang yang disifati bahwasanya dia adalah orang yang punya kelebihan, punya ilmu, punya haqa'iq, punya kebenaran. Atau seorang yang disifati bahwasanya dia adalah kekasih Allah atau ulama, ternyata dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Melanggar syariat. Terlepas daripada apakah itu adalah nur yang maksud apa haqa'iq maksufatul anwar, benar tapi dia salah menempatkan, terlepas dari itu. Maka yang ditegakkan adalah syariat. Enggak boleh dengar omongan seperti itu. Biarpun mungkin ini benar, perlu ditakwili omongan para sebagian yang disebut dengan satahat. Omongan-omongan yang dengan istilah-istilah khusus oleh para ahlinya yang orang lain jika memahami akan salah. Atau ungkapan-ungkapan yang mukaffirah, ungkapan yang menjadikan dirinya kafir. Itu berarti kalimatnya tidak ma'dzun. Kalau disampaikan orang lain jadi bahaya. Tapi apakah misalnya kisah Al-Hallaj misalnya, biarpun orang memperdebatkan tentang Hallaj. Hallaj, atau mungkin di Jawa dengan Syekh Siti Jenar misalnya. Terlepas dari benar atau tidaknya tokoh ini. Kalau seandainya ada orang semacam itu misalnya, ma fi jubbati ilallah. Ngomong tidak ada di jubahku kecuali Allah. Karena dia telah masuk dalam satu marhalah yaitu wahdatus syuhud. Kita tidak mengatakan ada wahdatul wujud, bukan wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud adalah dia tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah. Karena sudah ekspres dia, tembus langsung. Manadzartu fi syai'in la wara'tu Allah fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali yang kelihatan Allah. Tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali keagungan Allah yang dilihat. Tidak melihat bintang bertebaran di langit kecuali melihat keagungan Allah, dan terus sampai melihat dirinya yang dilihat adalah Allah, bukan dirinya Tuhan, bukan. Lalu ungkapannya serem, ma fi jubbati ilallah, dalam keadaan dia tenggelam dalam lautan cinta. Oke, kamu tenggelam dalam lautan cinta, urusanmu dengan Allah. Maka bagaimana? Pedang syariat ditegakkan, dipenggal lehernya kok. Dipenggal lehernya. Pedang syariat dong yang didahulukan. Ini pribadi. Apakah yang menggal lehernya salah? Oh ya enggak dong. Justru harus menegakkan syariat. Ini urusan pribadi. Kenapa? Selagi urusan pribadi antara dirimu dengan Allah, jangan disebarin dong. Karena kamu telah mengungkapkan tersebar, dipenggal lehermu. Sehingga dihukumi wali. Hari ini pun juga demikian, kalau ada orang melakukan ungkapan-ungkapan yang salah, keluar dari syariat dan sebagainya. Biarpun dia adalah mungkin orang jubahnya segede jedor. Kadang ini orang dinisbatkan kepada baju, makom, gelar, sehingga omongannya semua dianggap benar, salah pun tidak dianggap salah. Ini problem besar dalam diri umat. Dia memang masuk dengan keilmuannya, tapi kalau dia melakukan kalimat-kalimat yang berbahaya sampai keluar dari iman, ya harus kita katakan itu salah dong. Kita salah. Ada husnudzannya berbeda, salah. Kalau memang dia segera minta ampun, selesai, salah, dia salah. Omongannya keluar dari syariat. Omongannya menjadikan dia murtad, kita cocokkan dengan muqaddimah kitab Sulam Taufik misalnya. Atau iklamnya Imam Ibn Hajar tentang Qawaidul Islam, apa yang menjadikan orang keluar dari iman. Dia omongannya kok menjadikan dia keluar dari Islam, maka nggak boleh. Kita ikrar, harus kita ingkari itu. Adapun bab husnudzan beda. Husnudzan mungkin dia wali. Husnudzan ini gimana? Harus tunggu dulu kisahnya, jalankan dulu dong syariat. Seperti kisah Hallaj. Dalam kisah Hallaj disebutkan dipenggal lehernya dengan pedang syariat. Itu Syekh Khatib Sirbini yang menyebutkan kisah itu. Setelah dipenggal lehernya, langsung darahnya mengalir dan bersyahadat. Baru husnudzan, oh itu adalah makom. Makomnya adalah makom yang dia tidak boleh menampakkan, karena ditampakkan maka penggal leher. Yang menggal tidak dosa, wali juga. Yang dipenggal kekasih Allah antara dia dengan Allah. Kita husnudzan setelah dipenggal. Makanya kalau hari ini ada seorang alim katanya ustadz, omongannya keluar dari syariat dan sebagainya, bisa husnudzan? Bisa dong husnudzan kalau dia wali. Bagaimana caranya? Penggal dulu ibaratnya. Kalau sudah mengalir la ilaha illallah, begitu. Kalau tidak diingkari, jangan bikin rusak umat. Cuman penggal leher ini nggak ada di sini, jangan ngomong penggal leher. Karena murtad kan begitu, murtad. Ini karena pemain orang main-main agama ini bahaya banget.
Kalau dia memang orang ahlillah, misalnya, orang yang sampai kepada Allah, waliullah, kekasih Allah, ya. Husnudzon kita adalah ya dihukum dulu dong. Tegakkan syariat Nabi, jangan syariat Nabi yang zahir ini dibikin main-main alasan batin. Batin adalah pribadi. Nahnu nahkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukum dengan sesuatu yang bisa kita hukum dengan zahir kita. Adapun pribadi antara seorang hamba dengan Allah, urusan dia zahirnya salah. Yang jadi masalah sekarang sudah salah tetap dianggap benar. Apalagi kalau yang ngomong dia harus benar, biarpun salah. Ini buta. Enggak begitu syariat. Ukuran kita adalah syariat zahir. Adapun batin sangat pribadi, itulah yang dimaksud tadi. Jangan sampai sesuatu yang sangat pribadi, batin antara dia dengan Allah, jangan gampang diobral dan diumbar. Karena kalau diobral dan diumbar, maka itu akan menjadi fitnah. Berarti itu tidak ma'zun, tidak diizinkan. Selagi tidak diizinkan adalah maksufatul anwar. Tidak menjadi faedah buat orang lain. Akan menjadi fitnah. Akhirnya heboh, ribut berantem umat, gara-gara omongan yang salah. Ayo. Zaman itu kisah Halaj ditegakkan syariat. Halaj dihakimi. Dihakimi ternyata memang dia betul tenggelam mungkin dalam kecintaan kepada Allah, tetap saja maafi jubati ilallah atau yang serupa maknanya. Yang jelas kalimat itu menjadikan dia keluar dari iman. Istitab nggak bisa. Bukan dia mengingkari, wallah alam kisahnya seperti apa, akhirnya dihukum sampai dipenggal lehernya misalnya. Jika benar kisah ini. Seperti itu. Jadi menegakkan pedang syariat itu penting, menegakkan syariat itu penting. Jangan sampai dengan alasan orang sudah sampai makamnya kepada makam wilayah dan sebagainya. Bahkan mungkin dia ngaku, Allah aku ketemu Nabi, aku disuruh begini. Nabi sudah wafat. Kalau seandainya betul kamu ketemu Nabi dalam bab karamah adalah itu urusan pribadi antara engkau dengan Rasulullah. Kalau ternyata ini apa Nabi misalnya ada orang bertemu dengan baginda Nabi dalam mimpinya, kemudian disuruh sesuatu, bangun cocok dengan syariat. Kalau dicocokkan dengan syariat adalah tidak benar, jangan didengar. Kenapa? Tidak mungkin Nabi mengajarkan yang salah. Dan yang kita pegang syariat zahir. Misalnya ada orang mimpi ketemu Nabi, lalu Nabi berpesan, tolong kau jangan sapa bibimu. Wah, bangun. Wah, ini ngelanggar. Nabi nyuruh silaturahim kok. Aku lebih percaya kepada dalam zahir bukan dalam mimpi. Mimpi adalah mimpi. Begitu. Baik. Rubbama barazatil haqaiqu. Bisa jadi kebenaran itu adalah tampak, dikeluarkan oleh orang yang punya ilmu kebenaran. Cuman maksufatul anwar, tertutup cahaya kebenarannya. Karena apa? Idza lam yu'dan laka fiha bil idhar, karena tidak diizinkan untuk ditampakkan. Kenapa tidak diizinkan tidak ditampakkan? Hatinya kurang tulus. Tidak diizinkan untuk menampakkannya. Atau sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Atau tidak sesuai dengan umat, itulah yu'dan, tidak diizinkan. Maka di sini adalah hikmah itu penting sekali untuk cerdas di dalam membaca umat untuk diberi ilmu sesuai dengan apa yang mereka fahami, sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Baru itu adalah kalimat atau ungkapan yang ma'dzun, yang diizinkan, sehingga karena itu diizinkan secara zahir adalah dia benar. Secara zahir juga sesuai dengan muqtadal hal keadaannya. Secara batin dia tulus karena Allah. Dan secara batin juga ini memang sesuatu ini yang bisa disampaikan. Maka itu ma'dzun. Hasilnya apa? Cahaya. Cahaya kebenaran yang dibandingkan cahaya rohaniat, cahaya batin. Sehingga akan mudah sampai kepada orang. Dan itulah ilmu yang diambil dari baginda Nabi SAW. Jadi ilmu yang diambil baginda Nabi adalah ilmu zahir. Ya, hadis-hadis dari beliau, Al-Quran yang diambil dari beliau. Tapi lebih dari itu ada batin. Antara guru dengan murid, antara guru silsilah sampai hari kiamat, dan itu sambung menyambung. Dan ini yang ada di dalam dunia tasawuf, dunia adab, dunia akhlak, dunia membersihkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita izin untuk mengungkapkan kebenaran, sehingga apa yang kita sampaikan menjadi kebenaran yang bisa diterima dan penuh dengan cahaya, sehingga bisa menembus hati hamba-hamba Allah, sehingga akan terjadi perubahan yang besar, menjadi umat yang diridhoi oleh Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan umat yang kelak akan selamat di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab.